Halo semua, di bagian 9 pelaporan harta keuangan dan investasi via Cortex ini, spesifik saya bahas tentang dividen. Jadi dividen saham punya dua pilihan, kamu nggak bayar pajak sama sekali, tapi lapor selama 3 tahun, atau kamu bayar pajak 10%. Nah, tata caranya kurang lebih seperti ini. Ehm, jadi pertama dasar hukum. Dividen itu dulu kena pajak 10%. Jadi pas kita terima dipotong 10. Sejak Omnibus Law berlaku di 2020, dividen nggak kena pajak lagi. Tapi yang nggak dipotong tuh kalau nggak salah startingnya mulai 2021. Kalau 2020 mungkin masih kepotong. 2021 sudah tidak dipotong. Nah itu berlangsung sampai sekarang. Cuma mungkin banyak orang tidak ngeh kalau dividennya itu harus diinvestasikan. Karena kalau dia tidak investasikan, tidak dipotong berarti tidak ada hutang. Tetap dia punya hutang pajak. Nah, kalau kita mau bayar, itu Bapak Ibu, itu adalah maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah kita terima. Jadi kalau misalnya contoh, saya punya Bank BRI bagi dividen di bulan Januari, maka kalau seandainya saya mau pakai uang itu, saya reinvestasi tahun depan, itu maksimal bulan depan di 15 Maret 2026, kalau mau bayar. Tapi kalau mau reinvestasi, lapornya nanti Maret 2027 masih nggak apa-apa. Nah, terus terang ini ketentuan yang bagus gitu ya, karena satu, nggak cuma dividen dalam negeri, termasuk juga mungkin warga orang Indonesia kaya raya yang punya dividen, yang punya saham perusahaan di luar negeri, entah itu perusahaan TBK atau perusahaan pribadi. Nah, dari situ jadi rajin bagi dividen nih, jadi uang-uang pada masuk ke Indonesia. Dan karena kebijakan ini juga saya perhatikan emiten lokal sekarang sekarang lebih royal bagi dividen. Karena dulu kan di level perusahaan potong pajak badan 22%. Pas diambil kena 10%. Yang penting dia reinvest. Oh sekarang kan kalau dipotong pajak badan 22, dia bagi dapat nggak ada potongan pajak, itu buat dia happy gitu. Ya karena kalau dividennya miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliun, itu kan very meaningful angkanya. Nah, eh, ini suatu perkembangan yang positif ya. Nah, sekarang yang pertama adalah bagi yang dia Bapak Ibu yang tidak mau bayar pajak dividen dan komit untuk reinvestasi dan lapor, dan ya, reinvestasi dan lapor selama 3 tahun. Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa proses ini berbeda dengan SPT. Jadi kita nggak lagi ke menu SPT. Bapak Ibu login ya ke layanan wajib pajak, kemudian pilih layanan administrasi, kemudian buat permohonan layanan administrasi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu eh, ketik laporan supaya muncul AS39I pelaporan. Nah, inilah tombol untuk pelaporan reinvestasi dividen saham. Nah, Anda klik ini ya, Anda klik ini, nanti akan muncul pop-up seperti ini, Anda simpan. Nah, setelah Anda simpan, selanjutnya Anda akan masuk ke halaman pengisiannya. Jadi ini adalah nomor detail kasusnya, kemudian informasi umum alur kasus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertama-tama itu akan muncul Anda punya data, nomor, tipe, nama, NPWP, alasan, bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau sudah muncul sesuai, klik alur kasus ya, alur kasus yang ada di sini. Nah, setelah Anda klik alur kasus, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini tergantung ya. eh, saya sering bilang sama orang yang akses Cortex, tergantung amal ibadah gitu. Kadang-kadang kalau pas internetnya lagi down gitu, atau lagi lambat, atau pas entah masalah di browser atau apa, dia nggak muter. Jadi ininya nggak keluar. Dia cuma proses, 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 proses. Nah, kalau kayak gini Bapak Ibu coba refresh, refresh, refresh. Kalau nggak bisa, keluar bikin ulang lagi. Ya. Karena saya pernah komplain ke orang DJP pajak, saya sampai kirim email resmi, saya kasih screenshot tampilannya kenapa begini. Dia bilang, no, di sampel saya nggak masalah. Saya coba lagi, coba lagi, coba lagi. Wah, baru keluar kurang ajar tuh. Nah, jadi memang eh, kalau klik yang ada bagian alur kasus itu, ditunggu sebentar. Dia antara loading atau nggak keluar sama sekali. Nah, itu ditunggu sampai keluar. Biasanya kuning-kuning seperti ini. Nah, eh, di scroll ke bawah itu ada untuk laporan investasi sama yang ke bawah itu
intinya yang atas ini laporan investasi, atasnya laporan dividen, sorry. Ini mungkin kepotong ya. Jadi yang atasnya laporan dividen, bawah ini laporan investasi. Nah, step pertama Anda input di laporan dividen dulu. Kamu klik tambah di laporan dividen, nanti dia akan muncul seperti ini, pelaporan ke satu, 2, atau 3. Kamu kalau pilih satu, itu dia akan keluar Januari Desember 2025. Artinya dividen ini kamu terima di tahun 2025, mau Anda laporkan. Kamu kalau pilih dua, tahunnya jadi 2024. Itu artinya dividen yang kamu terima 2024 dan mau kamu laporkan. Nah, kamu kalau pilih tiga, itu dividen yang kamu terima 2023 dan mau laporkan. Jadi di 2026 ini adalah laporan pertama untuk dividen 2025, laporan kedua untuk dividen 2024, dan laporan ketiga untuk dividen 2023. Pak, kalau saya lupa laporan 1 2024 gimana, Pak? Sudah terlambat. Anda nggak bisa import lagi. Eh, dan secara administrasi, Anda tidak memenuhi syarat dividen bebas pajak. Kalau diperiksa, kamu mungkin harus bayar 10%. Bisa nggak Pak kita back that? Sorry to say, nggak bisa. Jadi lapor dividen ini, kamu kalau 2025 terima dividen mau lapor nggak bisa. Harus lewat tahun baru bisa. Karena kalau begitu lewat tahun, tulisan 1 2 3 ini sudah nggak bisa baik lagi. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian pilih dividen domestik, pemberi penghasilan, misalnya kamu dapat dividen dari Bank BRI. Contoh misalnya dia invest di saham di Panin Sekuritas, dia beli saham Bank BRI. Nah, 15 Januari terima 137 juta, 23 April terima 20 juta. Nah, semuanya dia reinvest ke Panin Dana Maksima, reksadana 30 April 2025. Nah, jadi pada saat dia terima dividen, dia input 157. Nah, ini angkanya ada dua, Bapak Ibu. Jumlah dividen dibagikan dan jumlah dividen dari investasi. Harus sama persis, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini 157, kamu isi 100, berarti 57 juta kamu harus bayar pajak 10%. Nah, sama juga ini 20 juta 800 ini. Banyak yang tanya saya, Pak, saya punya dividen sampai 20, Pak. Gimana nih, Pak? Itu baru 2025, belum yang 2024. Bisa nggak diinput sekaligus gitu? Saya tanya balik, tanggalnya mau isi tanggal berapa? Terus namanya nama siapa gitu. Nah, itu memang problem ya. Bisa nggak Pak diisi sekuritasnya ini akumulasi? Kalau itu pertanyaan berikutnya, ini tanggalnya tanggal berapa? Nah, gitu. Jadi em, ini ini pendapat pribadi ya, yang kalau mungkin diperiksa detail harusnya itu tidak sesuai ketentuan. Tapi kalau misalnya Anda eh, kesulitan ya, secara teknis, misalnya kamu tulis Panin Sekuritas dalam kurung BBRI, BBCA dan seterusnya. Nah, itu angka totalnya gitu. Terus tanggal terimanya kamu sembarang satu tanggal. Salah nggak, Pak? Ya, tidak tepat-tepat amat sih. Tapi kalau misalkan kamu repot, gimana caranya ya? Mungkin seperti itu. Ya kalau dipanggil ya sudah Anda kasih aja. Saya malas Pak periksa satu-satu gitu. Maksudnya input satu-satu. Tapi kalau itu dividen PT Anda pribadi, jangan begitu ya. Kalau dividen Anda PT pribadi, sebaiknya input sesuai dengan tanggal Anda terima. Karena kan kalau perusahaan umum kan ada RUPS-nya jelas semua. Perusahaan Anda kan mungkin belum belum ada RUPS-nya. Atau RUPS-nya ada tapi pencacatannya mungkin ala kadarnya. Nah, kalau itu sebaiknya sesuai yang sebenarnya. Nah, itu untuk terima dividennya. Kemudian kalau sudah kamu input, nanti keluarnya seperti ini. Nah, ada yang mengatakan itu Pak, dia punya eh, row cuma sampai 20. Terus terang saya belum coba sih. Saya juga sahamnya cuma satu dua doang, jadi saya nggak apa nggak sampai 20 row seperti itu. Nah, tapi yang harus diingat, kamu input terima dividen 2025 kan? Kamu juga harus input dividen diterima 2024, dividen terima 2023. Kalau seandainya untuk yang 3 tahun terakhir ini kamu mau bebas pajak. Jadi nggak bisa diinput input summit 3 kali nggak bisa. Sekaligus 3 tahun untuk eh, dividen yang diterima. Oke. Nah kalau dividennya banyak sering-sering ikut save. Kalau nggak salah di bawah ada tombol save-nya gitu. Nah kalau sudah berarti kamu scroll ke bawah dia masuk ke yang laporan investasi. Nah laporan investasi juga sama. Jadi kalau kita klik gitu kan, nih ini sama pelaporan ke satu, pelaporan kedua,
pelaporan ketiga sesuai yang tadi. Nanti tanggalnya muncul otomatis. Nah, kalau ini tanggal reinvestasinya. Nah, kalau bentuk investasi ini banyak banget. Udah gitu mirip-mirip gitu. Jadi ada bla 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 reksadana, ada bla 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 reksadana, ada bla bla tabungan atau segala macam. Kalau menurut saya kalian sembarang ketik aja yang penting ada reksadananya gitu. Ya. Nah, terus investasinya apakah rupiah apa dolar, terus nilai investasinya dalam nominal berapa. Nah, penting ada yang tanya, Pak, saya kan terima dividen 150 juta. Karena saya lotnya nggak bulat, saya 180 boleh nggak, Pak? Eh, Kalau di laporan dividennya harus sama persis. Kalau laporan reinvestasi menurut saya apa adanya aja. Lebih gimana Pak? Ya udah mau gimana lagi kan sesuai kenyataan. Tapi pastikan yang ada invest ini itu ada di SPT Anda akhir tahun. Jadi jangan sampai kamu bilang uangnya kamu taruh di reksadana, tapi pas dicek SPT Anda nggak ada reksadana, berarti kan kamu bohong. Nah, jadi pastikan apapun bentuk pelaporan area investasi ini taruhlah di harta yang bisa dideteksi pada posisi akhir tahun di SPT 2025. Nah, eh, untuk itu terus terang kalau misalnya Anda sedang trading atau apa ya silakan. Tapi kalau reinvestasi dividennya mending buy and hold. Jadi kalau saran aja sekalian jualan sih. Saya kan ada reksadana pendapatan berkala yang setiap bulan ada bagi hasil. Saran saya nih ya, kalau mau terima kasih ke saya atas video-video ini, Anda beli Panindana berkala, kemudian semua dividen Anda pool di situ sehingga satu single account. Nah, karena reksadana dia nggak ada masalah dengan pecahan. Jadi kamu bisa taruh 13 juta 123.155 gitu. Nggak apa-apa. Kita tetap akan ini bisa terbitkan unit sesuai jumlah itu. Nah, kemudian ketika reksadananya ada di situ, anda bisa pilih bagi hasil, terus bagi hasilnya masuk ke rekening tabungan Anda. Kalau itu boleh Anda pakai, kalau usah lapor-lapor lagi gitu. Saran saya kalau boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda tetap memutar di saham apa, silakan. Yang penting waktu lapornya ini Anda tidak kesulitan aja, seperti itu. Nah, kemudian ini tadi sudah saya bahas ya. Kalau nominal investasi itu intinya boleh jadi satu. Kalau dividennya yang benar sih satu-satu. Tapi kalau investasi harusnya dijadiin satu nggak apa-apa. Karena kenapa? Kalau batas waktu bayar dividen itu tanggal 15 bulan depan, tapi kalau misalnya batas waktu pelaporan dan reinvestasi adalah 31 Maret tahun depan. Jadi dividen kamu terima di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu kamu eh, reinvestasi sekaligus di 31 Maret is okay, masih memenuhi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Cuma kalau kamu reinvestnya di tahun depan, ada resiko tidak match sama kamu punya SPT. Karena contoh misalnya semuanya Anda taruh di deposito gitu. Tapi pas tahun depan, Pak, itu kan di dividen terima 2025, kamu taruh di deposito 31 Maret 2026. Berarti kan di SPT kamu 2025 nggak ada deposito. Nah, itu kan menambah kerepotan ya. Sekali lagi sih ya, pemeriksaan pajak itu bukan berarti semuanya akan diperiksa. Kadang-kadang tergantung AR-nya juga, jadi akun representatifnya juga. Kadang-kadang juga nilai juga ya. Ya, kalau dividen cuma 10 juta, 20 juta, even 50 juta, 100 juta, itu bukan jumlah yang besar. Tapi kalau dividen Anda sudah ratusan juta, miliar-miliaran, 10% dari situ kan matters gitu. Jadi, eh, ya kalau yang masih berjuang, ya masih kerja atau apa, nilainya belum terlalu besar, mungkin nggak rapi-rapi sedikit, it's okay lah gitu. Tapi kalau harta Anda sudah miliar-miliaran, terima dividen ratusan juta setiap tahun, atau bahkan MMN setiap tahun, sebaiknya Anda punya laporan dividen itu rapi. Karena paling gampang nih, kamu terima dividen 1 miliar, berarti 100 juta kalau kamu nggak lapor. Easy money buat orang pajak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, situasi lain. Tadi bentuknya reksadana, Pak. Terus akhir tahun saya ganti jadi deposito. Lapornya reksadana atau deposito? Mending deposito. Kenapa? Karena match sama kamu punya laporan SPT di akhir tahun. Jadi eh, sebaiknya adalah eh, harta yang bentuknya di akhir tahun. Tapi kalau tadi misalnya Anda mau terima kasih ke saya, bantu tempat saya bekerja, beli Panindana berkala, kamu nikmati bagi hasilnya. Itu karena setiap tahun, setiap bulan bagi hasil. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, satu, dua, tiga, ya, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, di status kepatuhan wajib pajak ini kamu centang.
Nah, ini eh, untuk Anda yang lapor SPT-nya rajin dan nggak ada kayak hutang pajak gitu. Kalau kamu nggak pernah lapor SPT, nggak bisa lapor. Jadi kalau klik refresh dia centang artinya kamu punya status pajak itu bersih gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada dokumen cetas. Saya nggak tahu singkatan cetas itu apa. Kamu klik create PDF, ya. Nanti setelah create PDF itu akan muncul seperti ini. Jenis dokumen ini di template. Dokumen date ini kayaknya nggak bisa dipilih. Perihal dokumen ini isi aja. Ini original. Deskripsi, catatan. Nah, yang ada bintangnya itu wajib kita pilih. Yang tidak ada bintangnya free format. Up to you mau tulis suka-suka kamu. Beli di sekuritas apalah, apalah, apalah. Yang tadi misalnya gabung jadi satu, terus kamu mau rinci di sinilah. Up to you. Ya. Sekali lagi, itu bukan cara yang tepat, tapi kalau misalnya dividen Anda terlalu frequent ya, terlalu banyak itemnya, ya udah kamu rinci aja di sini, gitu. Nah, kalau jenis pajaknya terus terang saya kurang pasti ya, PPh final dividen itu berapa ya, 21 atau 22. Tapi ini not really matters ya, gitu. Tahun pajak, ya, ini kalau dikosongkan ya kosongkan, bulan pajak dikosongkan aja. Nah, kemudian Anda klik simpan. Nah, nanti akan tercreate dokumen seperti ini yang bisa kamu download, oke. Eh, Kemudian kamu sign ya. Ketika kamu klik sign, itu kamu akan masukin passphrase-nya kode DJP kamu. Masukin passwordnya. Nah, kalau sudah, itu nanti akan selesai seperti itu. Terus jangan lupa di bawahnya itu disimpan. Ya, selesai sini nggak simpan nanti sama aja belum selesai. Jadi itu kayak harus diselesaikan sampai bawah. Karena tombol simpannya itu ada dua. Memang problem Cortex ini sangat tidak user friendly sih. Ya, bagus dia kunci kiri, kunci kanan. Tapi sayangnya dia punya mekanisme menurut saya kalau kamu nggak punya background accounting, nggak punya background ngerti programming, sorry to say, mending Anda bayar konsultan bereskan semua gitu. Nah, ini seperti ini. Itu baru selesai untuk pelaporan dividen. Pak, udah deh Pak, repot. Saya bayar aja 10% gitu. Fine, it's okay. Bapak Purbaya senang sama kamu. Nah, kalau kamu mau bayar 10%, maka kamu ke pilihan EBUPOT. Ya. Dari EBUPOT ini, kamu pilih penyetoran sendiri. Oke, seterusnya nanti muncul seperti ini. Nah, masa pajak ini diisi dengan bulan kamu terima dividen. Nah, kalau ini nggak bisa dipisah tuh, harus jadi satu gitu. Tapi kalau kamu tetap mau pisah, up to you juga. Maksudnya kamu mau gabung jadi satu, up to you. Karena kan poinnya saya terima dividen misalnya 10 juta 10 bulan. Saya pool semua 100 juta satu bulan saya bayar. Boleh nggak? Boleh, up to you. Gitu. Nah, fasilitas tanpa fasilitas, objek pajaknya, oh ternyata dividen itu pasal 4 ayat 2. Oke. Jadi kalau ini tadi, eh, kalau ada pilihan pasal 4 ayat 2, pilih pasal 4 ayat 2. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kemudian kamu, kalau pas kamu pilih dividen, tiga ini akan muncul. Nah, kemudian kamu masukin aja angka dasar pengenaan pajak. Tadi 137 juta, contoh yang tadi ya. Ini angkanya akan muncul otomatis, 10%, 13.700.000. Nah, selanjutnya di dokumen referensi, nanti seperti ini, kamu masukkan tanggal dokumennya sesuai bulan kamu bayar harusnya sih. Tapi kalau mau bulan kamu sekarang ya nggak apa-apa, karena secara aturan ini bayarnya 1 bulan ke depan. Kamu kalau masukin 2026 kamu sudah terlambat gitu. Nah, submit, eh, nanti akan masuk ke halaman ini. Terus di sini ada eBupot SP not issued. Jadi tercreate tapi belum issued. Nah, repot kan? Nah, kamu centang, kemudian kamu klik terbitkan. Ya, ingat ya, baru tercreate itu belum issued ya. Jadi kamu setelah jadi, kamu centang yang tadi kamu buat, kemudian kamu klik terbitkan. Nah, kalau sudah ya, kamu ke SPT. Nah, kalau kemarin SPT pilih SPT tahunan, ini SPT orang pribadi ini sekarang diganti PPh unifikasi. Oke, PPh unifikasi, pilih bulan. Bulan ini masih sesuai dengan masa pajak yang kamu input. Seperti itu. Nah,
Eh, Kalau misalnya kamu pertama kali buat itu pilihannya hak PPA unifikasi yang pertama. Tapi kalau kamu sudah pernah buat terus kamu betulkan itu tulisannya pembetulan. Tergantung ya kalau memang pertama kali ya pertama kali kalau pembetulan ya pembetulan. Itu oke kok nggak ada masalah. Oke. Nah kalau sudah ya submit eh, di sini eh, itu di bawah ini sudah keluar yang tadi kamu masukin yang EBUPOD itu. Oke. Nah kemudian scroll ke bawah, eh, klik buat pernyataan, klik bayar dan lapor. Seperti itu. Oke. Nah, nanti akan tercreate billing seperti ini. Kemudian di PPA unifikasi ini kalau kamu klik nanti juga keluar detailnya. Pajak apa, nominal berapa, dan itu berapa. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan sudah, ya pokoknya kamu apa namanya juga oh sorry, jadi kamu klik tanda edit ini, maaf, klik tanda edit, baru setelah masuk kamu scroll 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 ke bawah, pilih Anda mau bayar pokoknya gitu. Karena pada saat kamu klik edit ini baru kelihatan detail. Sorry saya koreksi ya, gitu. Nah nanti akan tercreate kode billing seperti ini, nama MPWP, nama, alamat dan seterusnya. Nominal ini contoh aja 50.000. Nah, kemudian kamu masuk ke websitenya Bank BCA, nggak bisa yang ini ya aplikasi ya, harus ke klik BCA. Itu pun klik BCA-nya mesti yang klik BCA komputer, bukan klik BCA mobile. Karena pilihan untuk bayar pajak itu adanya di klik klik BCA tapi yang versi mobile. Eh, di ATM bisa, klik BCA desktop gitu. Kalau klik BCA versi mobile phone nggak bisa. Kamu kalau mobile phone kamu mesti klik switch ke yang versi desktop baru baru ada pilihan ke pajak, kamu masukin kode billing ini. Nah, kalau kamu sudah bayar Bapak Ibu, ini saya koreksi ya. Kalau Anda sudah bayar tuh dia akan muncul otomatis di PPH pribadi Anda. Jadi kalau misalkan kamu terima dividen tahun lalu 2025, kamu mau bayar, kamu bayar dulu dividennya, kamu baru lapor SPT. Kenapa? Karena nanti penghasilannya tidak keluar. Tapi kalau kamu lapor SPT dulu, baru kamu bayar, urutannya kan salah tuh. Berarti kamu input, kamu punya penghasilan final seperti yang saya ajarkan di video 8. Tapi kalau misalnya kamu sudah bayar dulu, baru kamu ke lapor SPT, maka pembayaran kamu itu sudah masuk di penghasilan final, sehingga tidak perlu kamu input lagi. Nah, itu kira-kira seperti ini. Jadi, ini cara untuk reinvestasi dividen ataupun bayar pajak dividen 10%. Prosesnya panjang, ampun. Tapi ya sudah pilihan Anda, mau reinvestasi atau mau lapor. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.